Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Hanan Fadiah dari kelas 8H SMP Negeri 56 Jakarta. Di sini saya ingin membacakan sebuah cerpen yang berjenis fabel yang berjudul Keinginan Landak. Landak sedang duduk sendirian di tepi danau sambil memandangi tubuhnya melalui pantulan air danau. Ia terlihat murung. Kenapa ya? Rupanya, Landak merasa kesepian. Tidak ada satupun penghuni hutan yang mau berteman dengannya. Tiba-tiba, seekor kura-kura muncul dari danau. Ia heran melihat Landak yang murung. "Hai Landak, kenapa kamu terlihat murung?" tanya kura-kura. "Aku sedang sedih. Tak ada binatang di hutan yang mau menjadi temanku. Itu karena aku memiliki duri di seluruh tubuhku ini," jelas Landak. Mendengar cerita Landak, kura-kura ikut bersedih. Semua binatang memang takut melihat duri di tubuh Landak, tapi berbeda dengan kura-kura. Ia tidak takut dengan Landak, sebab ia memiliki cangkang yang keras. Tak mungkin cangkangnya tembus terkena duri Landak. "Aku mau menjadi temanmu," ucap kura-kura sambil tersenyum. "Sungguh?" tanya Landak tak percaya dengan apa yang ia dengar. Kura-kura menganggukkan kepalanya. Betapa bahagianya Landak, karena ada binatang yang mau menjadi temannya. Sejak saat itu, Landak dan kura-kura menjadi teman baik. Mereka terlihat bahagia saat bermain bersama. Suatu hari, ketika Landak dan kura-kura sedang bermain di tepi danau, datanglah kelinci. "Hai Landak dan kura-kura, besok siang Kancil berulang tahun. Kalian diundang ke pesta ulang tahunnya. Jangan lupa datang ya," ujar kelinci sambil menyerahkan 2 lembar undangan. Esok harinya, hampir seluruh penghuni hutan berkumpul di rumah Kancil. Mereka membawa kado dan memberikan ucapan selamat kepada Kancil. Makanan di sana pun sangat banyak, membuat Landak semakin senang. Namun, ada satu tamu yang tak diundang, yaitu serigala. Serigala tahu bahwa penghuni hutan sedang berkumpul. Ia pun sengaja datang ke pesta Kancil untuk memangsa mereka. Seluruh binatang yang hadir seketika berlari menyelamatkan diri, tapi tidak dengan Landak. Ia justru membuat dirinya seperti bola berduri. Melihat Landak yang terdiam, serigala pun mendekat. Ia hendak memangsa Landak, tapi apa yang terjadi? Walah, serigala justru berteriak sangat kencang. Duri-duri di tubuh Landak telah menusuknya. Serigala yang kesakitan pun berlari menjauh. Semua penghuni hutan bersorak senang. Landak telah berhasil mengalahkan serigala. Semua binatang mendekati Landak dan mengucapkan terima kasih. Landak pun sadar bahwa Tuhan telah menciptakan makhluk-makhluknya dengan kelebihannya masing-masing. Dan duri di tubuhnya adalah kelebihan yang ia miliki. Baik, kita bertemu di materi menyusun cerita pendek bagian kedua. Nah, kalau di bagian pertama kalian sudah mempelajari tentang pengertian, struktur, contoh dari menyusun cerita pendek, maka di bagian yang kedua ini adalah tata cara menyusun cerita pendek atau cerpen. Dalam setiap teks pasti ada tata cara menyusunnya, itu pasti ada, karena ini aturan penulisannya yang tidak boleh dilanggar. Nah, coba kita pelajari di slide yang selanjutnya bagaimana sih tata cara menyusun cerpen. Tata cara menyusun teks cerita pendek. Menyusun atau mengarang adalah proses kreatif dalam berkarya. Kalian dapat menulis teks cerpen berdasarkan pengalaman pribadi atau orang lain. Pengalaman yang menarik, mengesankan atau sulit dilupakan. Pengalaman yang berupa hal lucu, sedih, kecewa, seram maupun yang lainnya.
merupakan hal-hal yang sangat unik dan sangat menarik untuk diceritakan menjadi sebuah cerpen. Nah, ada hal-hal atau langkah-langkah dalam menulis cerpen. Yang pertama, siapkan peristiwa menarik yang akan dijadikan dasar cerpen. Jadi kamu cari hal-hal menarik yang ada di sekitarmu atau cerita orang lain yang bisa dijadikan cerpen. Kalau bisa cerpen yang menginspirasi, cerpen yang bisa menunjukkan sesuatu ke orang lain agar orang itu tergugah jiwanya untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Itu bagus sekali. Jadi cari hal-hal yang menarik di sekitarmu. Ojo hal cinta-cintaan yang dicari ya. Kemudian yang kedua, dari peristiwa menarik tersebut, coba susunlah urutan peristiwa dalam bentuk kerangka alur. Jadi kamu buat alur, kira-kira kalau aku punya cerita seperti itu tak buat alurnya, aku mau pakai alur maju atau alur mundur. Dicoba dibuat. Ya, jadi menulis kerangka itu menulis konsepnya, elek-elekan sik nulise. Oh, aku kok mari arek iki tiba nyemplung kali maru ditolong sama orang selamat gitu lah. Boleh kayak gitu, buat jelek-jelekan gitu kerangka gitu, alurnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, kembangkan kerangka alur menjadi cerita. Uraikan dengan rinci setiap kerangka alur secara berurutan. Kerangka cerita adalah garis besar cerita yang akan ditulis. Setelah kita memilih cerita pengalaman yang akan ditulis, kerangka cerita pun dibuat. Dan yang terakhir, tentukan judul cerita. Untuk tentukan judul ini boleh dari awal. Oh Bu, saya menemukan satu cerita yang menarik, saya buat judulnya langsung, enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi judul ini boleh difikirkan di akhir-akhir, boleh difikirkan di awal, enggak masalah. Yang penting judulnya ini nyambung dengan isinya. Kalau judulnya gak nyambung dengan isinya ya sama saja. Ya. Kemudian perlu diketahui bahwa sering berlatih menulis agar kalian dapat dengan luas menuangkan segala ide dan gagasan. Jadi kalau kalian tuh sering menulis, maka menulis itu gampang sekali, tidak usah berpikir yang rumit-rumit. Tapi kalau kalian jarang menulis, maka untuk menulis satu kalimat saja susah. Kalian harus browsing di internet dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak dikehendaki. Belajar itu bukan mencari jawaban di internet, tapi mengembangkan apa yang ada di pikiranmu. Semakin lama pikiran tidak digunakan untuk berpikir, semakin kaku. Semakin sering pikiran ini digunakan untuk berpikir, maka semakin luas, semakin mudah untuk berpikir. Gitu ya nak ya. Nah, kita geser ke slide selanjutnya. Wah, sudah masuk di penugasan. Penugasannya ini pasti berhubungan dengan apa yang Bu Dita jelaskan tadi, gak mungkin melenceng jauh-jauh ya. Apa penugasannya? Nah, penugasannya di sini ada satu gambar yang Bu Dita berikan. Gambarnya warna-warni, seger sekali untuk dilihat mata. Dan ada satu perintah di sampingnya. Berdasarkan gambar di samping, maka buatlah teks cerita pendek yang sesuai. Bu Dita memberikan satu gambar. Silakan tentukan tema dan topiknya sendiri serta isinya harus nyambung dengan gambar, tema, dan topik. Ditulis berapa paragraf, Bu? Minimal 4 paragraf. Dengan struktur yang lengkap, dengan satu paragraf terdiri dari 7 sampai 8 kalimat kompleks. Apa kalimat kompleks? Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri paling sedikit SPO dan jika ingin lebih sempurna dilengkapi dengan K. Jadi nanti ketika menulis teks cerpen, satu paragraf terdiri paling sedikit 7 sampai 8 kalimat kompleks dan secara keseluruhan terdiri paling sedikit 4 paragraf. Kalau mau lebih silahkan, tidak masalah, bagus, asalkan ceritanya nyambung, ceritanya urut, ceritanya jelas, nggak asal-asalan nulis saja. Oke, dan tugas ini dikumpulkan hari ini.
Budita tunggu dikumpulkan hari ini, tidak menunggu besok, tidak nginep dan tidak dibuat PR. Budita tidak memberikan perintah untuk membuat PR untuk tugas hari ini. Tugas yang ada gambarnya pelangi ini dikumpulkan hari ini, Budita tunggu jangan sampai telat, gitu ya. Kemudian di slide yang selanjutnya ada penugasan kedua. Baru penugasan yang kedua ini dijadikan PR. Apa yang harus dikerjakan? Mengerjakan LKS halaman 40 sampai 44 mulai Romawi A sampai dengan Romawi C dan dikumpulkan minggu depan. Jadi minggu depan Budita berikan video untuk mencocokkan hasil pekerjaan LKS-mu mulai Romawi A sampai Romawi C. Terus Bu diapakan? Nah, Budita nggak usah bilang lagi ya, yang pasti yang harus dicocokkan, diamati, didengarkan, dihitung, difoto, dan dikirim di Microsoft Teams. Jadi, minggu depan, Budita kirimkan satu video mencocokkan untuk kalian. Silahkan dilihat, diamati, didengarkan, dan dihitung betulnya berapa dengan benar dan seksama. Setelah itu difoto dan dikirimkan. Semua dilakukan di minggu depan. Jadi hari ini kalian mengerjakan satu tugas dan minggu depan kalian mengerjakan satu tugas atau mencocokkan satu tugas. Jangan bilang, loh Bu saya belum mengerjakan kok, kolomnya sudah ditutup, sudah kadaluarsa. Ya itu resikomu. Kenapa satu minggu ini gak dikerjakan PR-nya? Kan PR. Nah ya, diamati dari situ. Jangan sampai kejadian nilaimu 0 di PTS akan terulang lagi di sini. Jika memang seperti itu ya enggak apa-apa, artinya kamu daftar untuk tidak naik kelas, enggak apa-apa. Alhamdulillah Budita dapat diskon tidak ngisi rapotmu. Gitu ya. Jadi dibuat pelajaran, diambil hikmahnya, diperbaiki. Sudah kelas 9 eman-eman ya, kalau enggak lulus tuh eman-eman, rugi umur, rugi uang. Gitu ya. Oke, sampai sini saja penjelasan Budita. Budita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.